Kita identifikasikan melalui identifikasi paradigma yang ada beberapa, yaitu paradigma penyelesaiannya melalui individu dan kelompok, kemudian keadilan vs kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, panjang atau pendek. Nah, di situ kita dapat mengidentifikasi, menguraikan mana itu, apakah itu termasuk yang pertama, kedua, atau ketiga, keempat, sehingga kita dapat mengetahui ataukah semuanya kita kombinasi. Kata kuncinya kan mengidentifikasi ya. Saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema etika dan wujudkan moral itu seperti ini. Saya inventarisasi. Ketika ada kasus, ketika ada permasalahan, ini saya inventarisasi, saya kumpulkan, katakan begitu ya. Terus kita itu berpedoman pada kondisi esensi. Maksudnya bagaimana? Kita itu kan ada dua kepemimpinan, ya. Ada kepemimpinan yang berdasarkan keputusan, kita mengikuti keputusan kebijakan pondok, kita mengikuti kebijakan dinas pendidikan. Nah, kalau ada kasus kaitannya dengan dilema etika, karena ada satu hal yang ini masalah yang bisa langsung diselesaikan, ini harus koordinasi dengan pondok, koordinasi dengan dinas pendidikan, itu kan sing kudu didhisikno sing ndi, yang dulu kan yang mana, itu kan begitu. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kedua belah pihak yang merasa benar di posisi satunya, benar di posisi satunya, keduanya tidak merasa dirugikan, istilahnya win solution yang tepat untuk keduanya. Kalau kaitannya dengan dilema etika, ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama baik, ya. Itu tentunya di antara yang baik itu kan harus ada yang menjadi prioritas utama. Oke. Nah, itu tetap kita identifikasi. Ya, dua kepentingan ini kita identifikasi. Mana yang harus diutamakan, baru kemudian sehingga kedua-duanya atau beberapa permasalahan itu bisa terselesaikan. Kalau sudah terbentuk, sudah tahu permasalahannya, kita penekanannya itu jangan sampai merugikan orang lain. Intinya jangan sampai merugikan, yang mana dari hal itu akan menjadi musyawarah dari permasalahan, kita musyawarahkan, kita putuskan, dan keputusannya tidak berpihak pada kepentingan seseorang saja, tapi kepentingan bersama. Masalah ini kita identifikasikan, kemudian kita pahami, kemudian kita ambil kebijakan, ambil keputusan sesuai dengan kebijakan pondok, sesuai dengan kebijakan dinas pendidikan. Yang menguatkan kita adalah tim solid kita. Di sekolah itu kan ada struktural, ada BP, BK, dan lain-lain. Tim-tim itu menjadi tim yang solid bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan di hadapan kita yang perlu kita selesaikan dengan cepat. Menurut saya itu adalah ada komunikasi tadi sudah saya sampaikan. Nah, ternyata dengan mengkomunikasikan dengan berbagai pihak itu masalah akan terselesaikan dan tidak ada masalah. Karena apa? Karena kalau tidak ada komunikasi akhirnya semuanya mementingkan individunya masing-masing kan. Yang dinas kudune melok dinas, mungkin sekolah dinas. Yang pondok kudune melok pondok. Yang kemenak, harusnya ikut kemenak karena ini guru agama. Yang gurunya juga begitu. Nah, kepala sekolahnya juga begitu. Oh, ini loh yang mengangkat adalah dinas pendidikan. Ya harus mengikuti dinas pendidikan. Nah, itu kalau semuanya itu saling mempertahankan egonya masing-masing, ya ini masalah tidak akan selesai. Nah, kunci untuk menyelesaikan ini secara efektif adalah dikomunikasikan. Ya Bu, kita itu
bagaimana menyamakan persepsi seseorang, karena setiap orang itu kan punya pandangan, merasa benar, dan seseorang itu juga merasa benar. Nah, bagaimana agar semua yang merasa benar ini memiliki persepsi, persamaan persepsi yang sama, sehingga bisa hidup berdampingan dan mempunyai persepsi yang sama. Itu kesulitan yang kami rasakan selama ini. Setiap permasalahan pasti ada tantangan. Di dalam pengambilan kebijakan itu banyak pertimbangan. Pertimbangannya adalah kadang-kadang kita mempertimbangkan individunya, mempertimbangkan lembaganya. Kalau saya putuskan begini, nanti tidak cocok, tidak pas dengan individunya, tapi merugikan sini. Lah, ini yang tantangan bagi kami untuk merenung, berpikir untuk mengambil kebijakan. Desain detail ada ya, seketika itu kita selesaikan. Kenapa kita tidak mau menjadwal? Memang dijadwal itu akan menjadi lebih baik, tapi bukan berarti akan lebih baik, karena masalah akan numpuk. Karena apa yang terjadi hari ini kita belum tahu apakah besok ada masalah atau tidak. Jadi kalau ada permasalahan kita selesaikan secara berurutan dan tuntas, manakala itu bisa diselesaikan pada saat yang singkat. Jadi pada saat sekarang bisa selesaikan, ya diselesaikan. Kenapa harus menjadwal di waktu yang jangka panjang? Karena permasalahan itu munculnya tidak ada jadwalnya, kecuali ada satu kegiatan, itu pasti ada jadwal. Di dalam kegiatan itu muncul permasalahan, itu ada. Kalau jadwal untuk mengatasinya tidak ada. Untuk mengatasi itu, permasalahan itu sesuai dengan munculnya permasalahan itu. Kita yang menguatkan kita adalah tim solid kita. Di sekolah itu kan ada struktural, ada BP, BK, dan lain-lain. Tim-tim itu menjadi tim yang solid bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan. Efektif, maksudnya untuk mengatasi permasalahan dilema etika. Ya, menurut saya itu adalah ada komunikasi tadi sudah saya sampaikan. Nah, ternyata dengan mengkomunikasikan dengan berbagai pihak itu, masalah akan terselesaikan dan tidak ada masalah. Karena apa? Karena kalau tidak ada komunikasi, akhirnya semuanya mementingkan individunya masing-masing kan. Kita akan punya rasa kepedulian terhadap seseorang atau kepedulian dalam mengambilkan keputusan. Kita menimbulkan empati terhadap orang lain. Kita juga bisa punya nilai kekuatan untuk mentaati suatu peraturan. Ya, kita juga bisa mempunyai istilahnya sosial yang tinggi ketika kita bisa memutuskan suatu permasalahan dengan cara yang musyawarah dan lain-lain itu. Jadi semuanya menjadi ringan dan menimbulkan sikap-sikap yang tadi saya sebutkan, yang berefek pada manfaat yang sangat baik. Dari mulai tadi saya menyebutkan rasa kasih sayang, empati, sosial, dan taat, konsisten dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih. Masalah itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada penyelesaiannya. Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Nah, kata kunci untuk menyelesaikan itu dengan baik ternyata berdasarkan pengalaman saya harus bisa mengkomunikasikan, berkomunikasi. Berkomunikasi dengan siapa? Satu, dengan yang kaitannya dengan permasalahan itu. Nah, siapa yang berkaitan dengan permasalahan itu? Dengan person, entah dengan guru, entah dengan TU, entah dengan warga, stakeholder yang ada di SMP Negeri 3 ini, atau dengan masalah pondok, dengan dinas pendidikan, dengan pemerintahan, atau dengan organisasi komunitas kepala sekolah. Nah, semuanya itu
kita komunikasikan, ya insya Allah dengan komunikasi semua masalah akan teratasi.